Ya nanti buat saudara-saudara yang ada sini boleh kalau mau berkenalan boleh dilanjuti setelah ibadah kita selesai. Ya kita mulai ibadah kita akan memuji Tuhan, kita bernyanyi dari nomor 449. Terima kasih Tuhan.
Allah kuasa lakukan segala perkara. Allahku Maha Kuasa, yang ciptakan seisi dunia. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibadah penggembalaan hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita ialah di dalam Tuhan, Sang Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya menyertai kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Mulia bagi Bapa. Pembimbing kita hari ini diambil dari Roma 3 ayat 23 sampai 24. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, Engkau Allah yang menghendaki supaya semua manusia diselamatkan. Dan kami bersyukur kalau kami beroleh keselamatan yang daripada. Kami bersyukur Tuhan, mengingat pengorbananmu yang besar di kayu salib itu, yang sudah mati untuk kami. Kami mengingat betapa Tuhan mengasihi kami. Karena itulah kami datang beribadah kepadamu. Kami mengingat hari ini hari untuk Tuhan. Hari di mana kami menanggalkan segala kelelahan kami, kesibukan kami, dan kami datang untuk beribadah, menyembah Tuhan, memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang berkenan atas ibadah kami. Engkau menerima pujian kami, penyembahan kami, dan biarlah Tuhan Engkau berbicara kepada kami di rumah Tuhan ini. Hati kami siap Tuhan untuk boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan yang menolong tiap-tiap kami. Kami menyerahkan ibadah ini kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang memberkati kami. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Kita akan bersaat teduh. Sebelum itu kita memuji Tuhan. Kita bernyanyi dari nomor 16, Ajar Kami Bapa.
Shalom. Shalom. Kita akan teduh bersama dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Ya, sebelum kita membacanya, mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena sepanjang minggu ini Tuhan yang telah menolong kami, Tuhan yang telah menyertai kami. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang untuk belajar firman-Mu. Ajari kami Tuhan, karena kami tidak mengerti. Kau bukan Tuhan yang mengajari kami. Pimpin kami Tuhan, kuasai hati kami Tuhan, agar kami benar-benar mengerti perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, hamba-Mu yang hina ini, yang terlebih dahulu berkata-kata, Tuhan yang tolong dia, Tuhan yang ajari dia untuk boleh berkata-kata. Kembali kami memohon Tuhan, sekali lagi Tuhan, untuk waktu pembelajaran ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Saudara kasih, kita akan membacanya secara bergantian. Saya terlebih dahulu, baru nanti saudara-saudari terkasih. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-20. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang Farisi kepadanya, Engkau saksi tentang diri, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka, katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak pernah menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapa-Ku tidak ada mana. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapa-Ku. Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah, dan tidak seorang pun yang menangkap dia karena saatnya belum tiba. Ya, sedemikian jauh saudara kasih pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara kasih, saya boleh berbagi berkat firman Tuhan dari saat teduh kita ini. Mungkin ada dua hal yang boleh saya pahami di sini tentang Tuhan Yesus kembali mengajar orang-orang. Artinya saudara kasih, kalau saat teduh minggu yang lalu kita belajar bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak itu yang mau mencobai Tuhan Yesus, siapa orang yang tidak berdosa, dia yang pertama kali melempari perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, maka satu persatu orang itu pergi. Artinya saudara kasih, mereka sadar mereka orang berdosa. Namun di sini dikatakan lagi, Yesus berkata lagi kepada orang banyak. Saudara kasih, saya melihat di sini mengapa Tuhan Yesus berbicara lagi? Karena saudara kasih, kita tahu semalam orang banyak itu sadar dia orang berdosa, tapi tidak datang kepada Tuhan Yesus. Kan kita tahu semalam hanya perempuan itu yang tinggal. Semua orang menjauh daripada Tuhan. Dia sadar dia orang berdosa, tapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Itu adalah masalahnya. Mengapa ini bisa terjadi, saudara kasih? Kita akan belajar melihat bahwasanya itulah artinya kuasa kegelapan tadi. Mari kita lihat Yohanes
Yohanes pasalnya yang ketiga ayat ke-18 sampai yang ke-21. Kita akan melihat bagaimana kuasa kegelapan itu, saudara kasih. Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18 sampai yang ke-21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Dan inilah hukuman itu: terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab barang siapa berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Tetapi barang siapa melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah. Iya, saudara kasih. Jadi sudah jelas kuasa kegelapan itu membuat orang yang berdosa itu membenci terang dan tidak datang kepada terang itu. Itu akar masalahnya, saudara kasih. Jadi ketika orang banyak itu sadar dia berdosa, tapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus, dia pergi. Sadar dia orang berdosa, tapi dia tidak datang kepada Tuhan Yesus. Tapi pada pagi hari ini Tuhan Yesus kembali berbicara. Kalau terjemahan lainnya dia berbicara lagi. Artinya memang ini penting, saudara kasih. Ini adalah kasih Tuhan tadi yang boleh kita lihat. Apa dikatakan Tuhan? Ayat yang ke-12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, saudara kasih, inilah firman Tuhan yang boleh berbicara pada pagi hari ini untuk kita, bahwasanya Tuhan Yesus yang cuma terang. Jadi sekalipun di dunia ini mengaku dia berbuat baik, ada terang dalam dirinya, tapi kalau tidak dia percaya Tuhan Yesus, tidak mengikut Tuhan Yesus, saya percaya itu bukan terang tadi. Karena firman Tuhan berkata memang Tuhan Yesus cuma terang. Nah, boleh kita mengerti di sini ya, bahwa memang di luar Tuhan Yesus itu tidak ada terang tadi, hanya Tuhan Yesus yang terang. Jadi tidak heran mengapa orang yang hidup masih dalam kegelapan akan terus berada dalam kegelapan, karena kuasa kegelapan itu yang membuat dia membenci terang tadi atau menjauhi terang tadi. Jadi saudara kasih, ketika Tuhan Yesus berbicara lagi kepada orang banyak itu, oh iya ya, supaya diyakinkan orang banyak ini sadar pun dia orang berdosa, tapi kalau nggak datang ya dia kepada Tuhan Yesus, nggak akan bisa terselesaikan, tetapnya tinggal dalam gelap tadi. Jadi saudara kasih, saya rasa inilah berkat yang boleh saya bagi untuk kita pada pagi hari ini. Saya percaya ada berkat lain yang boleh kita bagi bersama-sama nanti di sharing nanti. Mari kita berdoa. Benar ya Tuhan Yesus, Engkaulah terang itu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kami boleh percaya kepadamu, sehingga Engkau boleh menerangi hidup kami, sehingga apa yang gelap itu sudah terang semua Tuhan, sudah nampak semua Tuhan, sehingga apa yang jahat itu, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan itu, Tuhan yang meyakinkan kami, menyadarkan kami, sehingga kami dengan pertolongan daripada Tuhan mampu Tuhan untuk boleh melakukannya, untuk boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan, karena Tuhan sudah menerangi hati kami. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Roh-Mu yang kudus yang terus mengajari kami Tuhan, dan memampukan kami Tuhan untuk boleh hidup dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Kita akan berbagi, tapi sebelum itu kita bernyanyi memuji Tuhan dari nomor 449. Terima kasih Tuhan.
kaum ibu pun boleh menyaksikan perbuatan Tuhan di tempat ini. Mari. Shalom. Terima kasih. Di sini saya hanya mau bersyukur. Saya bersyukur bagaimana minggu semalam pas kita kompak, saya sudah berbagi pergumulan pada saudara-saudara. Jadi di dalam pergumulan saya itu, saudara-saudara telah banyak menolong saya dan memberi dukungan dan doa. Jadi saya bersyukur dari pergumulan saya itu, saya sekarang sudah begitu dapat menerima, karena itu semua karena bantuan saudara, atas doa saudara, dan juga terutama itu karena kasih Tuhan kepada saya. Jadi itu dalam pergumulan saya itu sekarang saya sudah terlepas, tidak lagi menjadi beban saya. Jadi oleh karena itu saya juga sangat bersyukur begitu teman-teman mendukung saya dan mendoakan saya, bagaimana pergumulan saya itu sangat mengikat saya. Jadi di dalam saat teduh tadi juga saya juga terberkati begitu katanya di dalam ayat 12, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai hidup yang terang. Jadi jika saya sudah mengikut Tuhan tadi, tidak mungkin saya hidup dalam gelap gitu. Jadi Tuhan telah menerangi saya, dan pergumulan itu pun tidak lagi menjadi beban dalam hidup saya, dan pergumulan itu sudah tidak lagi menjadi jika di dalam Tuhan tidak mungkin saya terus terikat dalam pergumulan. Jadi saya bersyukur dalam bagaimana teman-teman mendoakan saya dan mendukung saya, dan pergumulan itu sekarang sudah lepas dari saya. Terima kasih. Itulah asal syukur saya. Ya, adakah lagi yang mau berbagi? Adakah? Ya. Saya juga mau berbagi gitu. Gini ya. Saya ambil kitab saya. Sebenarnya pergumulan gitu. Karena
karena ketidakpercayaan itulah intinya gitu. Untuk ada hal memang yang sulit bagi saya gitu untuk bisa lepas gitu. Kalau hal surga tadi memang saya yakin itu tidak bisa, di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan itu. Tapi untuk dalam hal-hal berjalan bersama dengan Tuhan ini gitu, kan sudah banyak yang kita pelajari gitu. Kalau mengikut Tuhan itu tidak ada paksaan gitu. Banyak firman Tuhan yang berbicara gitu kepada saya gitu, khususnya dengan yang terang ini tadi gitu kan. Katanya, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup, itu katanya gitu kan. Jadi kan Tuhan sudah menerangi aku gitu, aku yakin itu gitu. Dari mana aku yakin? Dari dosaku yang dulu aku begitu sulit melepaskan diri dari dosaku itu gitu. Tapi setelah aku datang kepada Tuhan, menyerahkannya, Tuhan mengampuni aku dan melepaskan aku dari dosaku itu gitu. Tapi terangku itu nggak bercahaya gitu, karena masih ada yang ku pegang gitu, ku pertahankan gitu. Pertahananku itu apa? Aku selalu memandang orang jauh lebih baik dari aku gitu, orang lebih berpotensi dari aku gitu, orang lebih banyak dari bisa dia buat untuk Tuhan daripada aku. Itu yang selalu dipertahankan gitu. Padahal dari kitab Roma itu juga kita belajar bahwa orang di hadapan Tuhan itu semua orang sama, seperti itu. Terlebih lagi dari Wahyu, saya juga belajar lewat saat teduh itu, Wahyu 3 itu tentang jemaat di Philadelphia itu gitu. Dari ayat 8 katanya gini, aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Jadi ini tertegur gitu dalamku gitu. Kenapa? Kata Tuhan, aku tahu segala pekerjaanmu. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, kata Tuhan gitu. Dan itu kuncinya asal di sini katanya, namun engkau menuruti firmanku. Aku belum semuanya menuruti firman Tuhan itu gitu. Tapi kalau aku menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku, pasti Tuhan tolong gitu. Kan katanya di sini, aku tahu segala pekerjaanmu, kata Tuhan gitu kan. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa gitu. Jadi Tuhan itu tahu gitu. Bahkan tahu Tuhan itu pun aku tahu, Tuhan tahu, tapi aku masih lalap enggak gitu. Makanya itu memang sangat ini ya bagiku gitu. Cuman kok sulit sekali aku lepas gitu dalam hal itu gitu. Seperti itu yang masih ada rupanya yang pertahankan gitu, kenyamanan diriku gitu, kemauanku gitu, kesukaanku gitu. Akhirnya aku masih suka ini. Sekalipun udah diingatkan gitu, aku masih suka ini. Seperti itulah yang ku alami gitu. Itu nggak baik bagiku. Itu bukan hanya merusak aku, bahkan sekelilingku gitu, sekitarku gitu. Seperti itu yang aku jadi makin apa ya? Makin bodoh gitu. Maksudnya apa itu? Kok otakku kok makin sempit gitu jadinya gitu, nggak berkembang gitu. Kok bahkan kayaknya udah mundur gitu dalam hal ya, bukan hanya dalam Tuhan ini gitu, bahkan dalam hal keluarga, dalam hal kecil gitu, di rumah gitu. Mungkin itu juga dialami oleh seisi rumahku gitu. Sekalipun mereka tidak bilang, tapi aku tahu kan kita udah ada Tuhan gitu yang menerangi hati ini gitu. Seperti itu. Tapi Tuhan masih terus masih membiarkanku gitu, maksudnya masih memberikan aku kesempatan gitu bagiku, sehingga setiap pun kami ada pembacaan firman Tuhan, Tuhan ingatkan gitu lewat apa yang dibaca ini gitu. Meskipun mungkin nggak sama seperti dengan keadaan jemaat Philadelphia ini yang dimaksudkan seperti itu, tapi ini yang kutangkap gitu, bahwasanya
Ini ulangi lagi, aku tahu segala pekerjaanmu. Kata, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Di situ yang ini, berarti kalau aku menuruti firman Tuhan, aku tidak menyangkal nama Tuhan, kan bisanya aku merdeka dari apa yang kuinginkan ini gitu loh, apa yang kesukaanku ini. Masih ada yang tahu aku tidak disukai Tuhan, tapi masih kupertahankan. Itu yang membuat aku seperti ini gitu. Dan saya juga berharap supaya kita juga mendoakan saya gitu, supaya bisalah keluar dari situasi saya ini gitu, yang memang tidak baik gitu, bagi Tuhan juga, untuk saya juga, untuk semua orang lah yang pasti ada di sekitar saya. Itu saja yang mau saya bagikan. Terima kasih. Adakah lagi yang mau berbagi? Kayaknya tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita masuki berita dan doa. Mari silakan. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Ya, sebelum saya membacakan berita dan doa kita, ya saya mau berbagi. Sekalipun saya bukan kaum ibu ya. Ya. Saya mau berbagi dari bahan saat teduh kita minggu lalu. Ini sangat menarik saya rasa untuk saya bagikan. Ini sudah saya bagikan di Bahoro minggu lalu, tapi saya juga ingin berbagi berkat firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan ke-11, tapi saya dapat satu bagian berkat firman Tuhan ini ya. Kita tahu bagaimana Tuhan Yesus begitu ya, ketika itu mengajar begitu ya. Setelah itu ada orang-orang ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa seorang perempuan yang kedapatan berzina begitu ya. Kita lihat ayat yang keempat, apa yang dikatakan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini kepada Tuhan Yesus ketika membawa perempuan yang kedapatan berzina itu. Kita lihat apa yang dikatakan mereka kepada Tuhan Yesus. Lalu orang-orang itu tadi lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu?" Ayat ke-6. Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Nah, ini saya dapat berkat dari bagian ini. Kita tahu orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat ini adalah orang-orang yang tahu firman Tuhan, orang-orang yang mengaku beragama. Tapi dari kalimatnya ini yang boleh saya mengerti, bagaimana mereka ini ngerti loh. Mereka katakan di situ dalam kitab Musa ayat yang ke-5, Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Jadi mereka tahu ini kalimat mereka ini tertulis dalam kitab Imamat. Jadi mereka tahu firman Tuhan. Tapi saya lihat di sini bagaimana mereka gunakan firman Tuhan itu untuk mencari kesalahan, untuk mencari kesalahan orang lain dan untuk menghakimi orang lain. Jadi saya sangat diingatkan dari bagian ini. Kita yang hari ini sudah sering dengar firman Tuhan, sudah mengerti akan firman Tuhan, kadang-kadang kita gunakan firman Tuhan untuk membenarkan diri kita, untuk menyalahkan orang lain, bahkan kadang untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Jadi dari sini saya diingatkan begitu. Untuk apa firman Tuhan yang sudah kita mengerti? Baiklah itu untuk diimani, bukan untuk mencari kesalahan orang lain. Yang saya mengerti dari bagian ini. Karena saya lihat di sini ya, bagaimana orang-orang Farisi itu, orang ahli Taurat itu, ketika mereka dinyatakan kesalahannya, mereka pun ternyata sadar. Tapi sayangnya tadi seperti yang dikatakan Wiro tadi, mereka tidak datang kepada Tuhan Yesus, melainkan mereka menjauh.
Begitu ya. Jadi ini yang boleh menegur saya, mengingatkan saya begitu ya. Bagaimana yang sudah sering kita dengar tentang firman Tuhan, baiklah firman Tuhan yang kita dengar, kita imani. Tidak kita gunakan itu untuk mencari kesalahan orang lain dan bahkan untuk membenarkan diri kita. Dan lebih daripada itu, saya lihat di sini orang-orang ini untuk menghakimi orang lain, gitu ya. Mereka merasa diri paling benar, ini perempuan ini berdosa. Padahal ketika Tuhan Yesus katakan, siapa yang tidak berdosa di antara kamu, kamu duluan melemparinya. Nggak ada mereka yang berani, bahkan mereka pergi satu persatu. Berarti kan mereka juga orang yang berdosa. Mereka lupa begitu ya, karena mereka sudah tahu firman Tuhan, mereka merasa paling benar di diri mereka sendiri begitu. Jadi ini boleh mengingatkan saya dan ini saya rindu untuk berbagi kepada Bapak Ibu Saudara terkasih. Semoga ini boleh menjadi berkat bagi kita. Ya, itu yang boleh saya bagikan. Mari kita lihat kertas berita dan doa kita. Ya, berita dan doa disingkat beda di sini ya. Jadwal kegiatan kita minggu ini. Kita lihat yang pertama, hari Minggu jam 9 ibadah pengembalaan anak dan dewasa yang sedang berlangsung saat ini. Dan nanti malam jam 20, jam 8 malam ada meeting pemuda dan remaja. Ini via Google Meet ya. Nanti akan di-sharekan linknya lewat WA kita di grup pemuda dan remaja. Untuk pemuda dan remaja boleh mengingat ini supaya memberi waktu nanti malam jam 8 malam. Dan hari Kamis jam 5 sore ada pelayanan anak Kamis Gembira. Dan malamnya ada persekutuan doa dan training pelayan. Hari Jumat jam 7 malam ada kunjungan. Dan hari Sabtu persiapan ruangan ibadah. Dan yang kedua ada daftar pelayan ibadah pengembalaan minggu. Ya, di situ sudah tertera daftar pelayan untuk minggu ini. Dan daftar pelayan minggu depan ada pengkhotbah, ada Pak Timbul Sitorus yang membawakan saat teduh, ada Pak Rasmin Purba yang MC, Bapak Resi Pemusik, Bapak Timothy, sharing anak sekolah minggu dan remaja, pembacaan berita dan doa, ada Pak Lingga penerima tamu, keluarga Bapak Kesia, kebersihan Bapak Grace dan Bapak Timothy, sekolah minggu ada Kak Mas Nita. Dan yang ketiga kita lihat doa syukur, syafaat, dan permohonan. Yang pertama, bersyukur untuk ibadah pengembalaan anak dan dewasa hari ini. Doakan yang bersaksi dan yang melayani hari ini dan minggu depan. Yang kedua, pelayanan PI dan KKR hari ini di GPKP Tanjung Negeri Kutam Baru jam 11. WIB agar ada yang percaya dan diselamatkan. Ya, hari ini ada PI ya di GBKP Tanjung Negeri. Kita doakan ini supaya ada yang orang-orang yang boleh percaya ya. Yang keempat, doakan pelayanan. Yang ketiga, doakan Paskah PI dan KKR di Laut Tepu hari Minggu tanggal 13 bulan 4 2025 bersama tim PI dan masyarakat Laut Tepu yang kita akan adakan PI dan KKR di Laut Tepu untuk bulan depan. Kita doakan ini terus. Yang keempat, doakan pelayanan anak Kamis Gembira di gereja setiap hari Kamis jam 5. Yang terakhir, doakan retreat keluarga GKMI Alite Kuala tanggal 28 Maret 2025 jam 9 di Pantai Biru di Tambunan. Harap mendaftar kepada Ibu Tiur ya. Tanggal 28 diadakan retreat keluarga di Pantai Biru GKMI Alite Kuala. Untuk kita yang mau mendaftar boleh kepada Ibu Tiur ya, kita daftarkan. Inilah berita dan doa kita hari ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan Allah yang mulia, yang kami puji dan kami sembah di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah kami, karena kasih-Mu, karena kemurahan-Mu kami boleh ada dan kami boleh diselamatkan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan di tempat ini. Kami boleh digembalakan di tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan pilih, Tuhan pakai untuk melayani Tuhan, melayani jemaat Tuhan hari ini. Kami bersyukur Tuhan untuk
Orang-orang yang Tuhan pilih juga untuk melayani minggu depan. Kaulah Allah yang menolong. Kaulah Allah yang menaruhkan sukacita di dalam hati anak-anak Tuhan yang Tuhan pakai untuk melayani Tuhan minggu depan. Tuhanlah yang menolong. Tuhanlah yang memberikan rasa tanggung jawab kepada mereka, Tuhan. Sebab Tuhan sudah terlebih dahulu melayani, sehingga mereka pun boleh melayani Tuhan dengan segenap hati dan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan, kami hari ini juga mau berdoa kepadamu. Kami berdoa kepadamu Tuhan, jikalau nanti malam juga kami akan mengadakan meeting pemuda dan remaja Tuhan via Google Meet itu Tuhan. Kami berdoa kepadamu, ingatkanlah seluruh anak-anak Tuhan, anak-anak pemuda dan remaja, supaya mereka memberi diri, memberi waktu mereka untuk boleh bersama-sama gabung di dalam meeting pemuda dan remaja ini Tuhan. Karena kami percaya lewat persekutuan ini juga Tuhan, Engkau mau berbicara kepada anak-anak pemuda dan remaja Tuhan. Tuhan berkati jaringan yang boleh kami pakai nanti malam Tuhan, supaya tidak ada gangguan, supaya persekutuan ini boleh diadakan dengan baik Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Kami juga terus berdoa kepadamu Tuhan, jikalau kami akan mengadakan PI dan KKR di Lotepu itu Tuhan. Kaulah Allah yang menolong kami, orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan, supaya kami memiliki hikmat dan keberanian untuk mengadakan PI juga KKR di Lotepu itu Tuhan. Engkau mengenal orang-orang Lotepu itu Tuhan. Biarlah Kau Allah juga yang membukakan jalan Tuhan, supaya Tuhan antarkan orang-orang yang rindu mengenal Tuhan untuk boleh hadir di dalam KKR ini Tuhan. Itulah juga kerinduan kami Tuhan, supaya orang-orang di desa Lotepu itu juga boleh diselamatkan Tuhan. Jikalau hari ini juga Tuhan kami akan mengadakan PI di desa Tanjung Negeri itu Tuhan, Kaulah Allah juga yang berbicara kepada orang-orang di Tanjung Negeri itu Tuhan. Pakailah tim yang akan melayani ke sana Tuhan. Biarlah lewat orang-orang itu Tuhan, tim yang Tuhan pilih, lewat orang-orang ini juga Tuhan, Tuhan boleh berbicara kepada orang-orang di Tanjung Negeri itu Tuhan. Satu kerinduan kami Tuhan, ada orang yang diselamatkan di Tanjung Negeri itu, ada orang yang boleh percaya dan datang kepada Yesus Kristus yang hanya di dalamnya orang boleh diselamatkan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa kepadamu untuk pelayanan anak Jumat Gembira di tempat ini Tuhan. Sampai hari ini kami bersyukur Tuhan, ada anak-anak yang Tuhan hantarkan untuk boleh dilayani, untuk boleh diceritakan tentang firman Tuhan, disampaikan tentang Injil kebenaran Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, antarkanlah terus anak-anak di sekitar di tempat kami ini Tuhan untuk boleh dilayani. Pakailah kami Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan untuk boleh melayani anak-anak yang boleh datang Tuhan. Kau berikan kami hikmat Tuhan untuk terus boleh berkata-kata kepada anak-anak yang boleh dilayani di dalam Jumat Gembira ini Tuhan. Ini doa kami. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa kepadamu untuk rencana retreat kami bulan ini Tuhan. Engkaulah Allah yang boleh juga membukakan hati tiap-tiap keluarga untuk boleh mendaftar, untuk boleh ikut di dalam acara retreat ini. Karena kami percaya Tuhan, lewat retreat ini juga Tuhan mau berbicara kepada tiap-tiap keluarga. Biarlah lewat retreat ini ada keluarga-keluarga yang boleh semakin dibangunkan di dalam Tuhan, boleh memiliki semangat baru di dalam mengikut Tuhan. Inilah kerinduan kami Tuhan, Tuhan yang cukupkan segala sesuatunya. Tuhan juga yang menolong tiap-tiap anak Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalam retreat ini Tuhan. Kami juga berdoa kepadamu Tuhan, Tuhan yang boleh persiapkan tempat Pantai Biru itu. Kami berdoa biarlah tempat itu boleh aman dan nyaman untuk kami gunakan di dalam retreat ini Tuhan. Inilah doa kami Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur ya kepadamu ya Tuhan Allah kami, untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, memuliakan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nomor 233, Karena Begitu Besar.
kasih-Mu yang besar itu Tuhan. Dan kami sudah mengalaminya di dalam hidup kami. Ketika kami percaya bahwa Engkau rela meninggalkan surga itu, mati di kayu salib untuk mengampuni dosa kami. Kiranya Tuhan, Engkau yang meyakinkan semua kami yang hadir di rumah Tuhan ini. Kami kembali akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakailah hamba-Mu yang terbatas ini, supaya apa yang menjadi isi hati Tuhan, kehendak Tuhan, kami boleh mengerti dan menerimanya, bahkan melakukannya. Biarlah Tuhan iman kami boleh teguh ketika kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena kami percaya iman timbul dari pendengaran akan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus menolong tiap-tiap kami untuk kami bisa mendengar firman-Mu, memahami kebenaran firman-Mu, dan mempercayainya di dalam hati kami. Ini doa kami. Kami serahkan waktu ini kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, dipersilahkan duduk. Ya. Senang kita bisa bersama-sama kembali dalam ibadah kita hari ini. Ya, kita bersama-sama berharap ibadah hari ini sungguh menjadi sukacita kita karena kita bisa mendengarkan lagi kebenaran firman Tuhan. Ya, mari kita akan melihat bahan renungan kita hari ini. Ada tema yang tertulis di sana, orang berdosa diselamatkan. Ya. Apa yang bisa menyelamatkan orang berdosa? Beberapa minggu belakangan kita sudah belajar bahwa agama itu tidak menyelamatkan. Setuju ya? Karena agama itu dari bahasa Sanskerta kita tahu A itu tidak, agama itu kacau. Jadi supaya tidak kacau, supaya teratur, ada tata ibadah bagaimana menyembah Tuhan, itu agama. Jadi agama itu tidak menyelamatkan, keteraturan mengatur supaya tidak kacau. Ada ketertiban dalam beribadah, itulah agama. Tapi bukan menyelamatkan. Hukum Taurat juga tidak menyelamatkan. Kita sudah belajar minggu lalu. Bangsa Israel bangga, dia merasa diri orang pilihan Tuhan yang punya hukum Taurat, dan mereka meyakini mereka nggak akan dihukum nanti. Tapi kita sudah belajar hukum Taurat pun tidak menyelamatkan. Dari Galatia pasal 3 ayat 24 kita sudah belajar minggu lalu. Bagaimana hukum Taurat itu apa? Menuntut kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan oleh iman. Kan sudah kita percaya ya ini ya. Bisa kita mengerti ya? Minggu lalu sudah kita baca bersama-sama Galatia 3 ayat 24. Hukum Taurat itu menuntun kita sampai Kristus datang. Supaya apa?
ketika Kristus datang, kita yang percaya, kita yang beriman diselamatkan. Jadi hari ini kita boleh belajar bersama-sama, ya. Orang berdosa, semua manusia sudah berdosa. Mari kita bersama-sama membacanya. Roma pasal 3 ayat 21 sampai 31. Agak panjang ini ya. Jadi kita membacanya, kita bagi dari 3 bagian. Yang pertama kita baca dari Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 23 saja. Jadi biar gak capek kita membacanya panjang ya, dan mudah kita memahaminya. Bisa kita baca bersama-sama Roma pasal 3 ayat 21 sampai ayat 23. 1, 2, ya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bagaimana caranya supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan? Kita semua yang hadir ini mengakui kalau kita orang berdosa. Entah masih ada yang kita aku lagu kalau berdosa, aku bukannya orang berdosa, nggak ada musuhku, orang pun nggak hanya ada yang kuganggu. Mungkin kita merasa kita nggak punya dosa yang besar kayak Saulus dulu yang membunuh orang-orang pengikut jalan Tuhan. Mungkin kita nggak merasa banyak dosa kita seperti penjahat kaliber itu. Tapi mau atau tidak mau, setuju atau tidak setuju, firman Tuhan mengatakan tadi ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang, baik itu anak-anak yang baru lahir, kan orang itu ya, kan bukan orang-orangan itu. Sampai polang-polang semua orang sudah berdosa, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik orang karo entah orang apapun itu, baik orang yang terpelajar maupun yang tidak terpelajar. Kita bisa memahami bahwa semua orang sudah berdosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Inilah gambaran manusia. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka keturunannya semua kita menjadi orang berdosa. Sudah kehilangan kemuliaan Allah, sudah putus hubungan dengan Allah. Tidak ada lagi yang baik, tidak ada lagi yang berakal budi. Itu minggu lalu kita bahas bersama-sama. Jadi bagaimana caranya supaya manusia itu yang berdosa itu diselamatkan? Mari kita melihat ayat 21 dan ayat 22. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Kebenaran Allah. Kalau dalam hukum ada pernah kita mendengar kata justifikasi, ya, suatu tindakan pembenaran. Ini kebenaran yang dari Allah, tindakan Allah menghapus, membebaskan kita dari dosa. Ini Allah yang bertindak, ini inisiatifnya Tuhan. Ini pekerjaan Tuhan. Tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan oleh kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Jadi ini sudah disaksikan, sudah dinubuatkan bahwa bukan karena perbuatan, bukan karena hukum Taurat kita diselamatkan. Tapi kita lihat ayat 22. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Allah tidak memandang bulu. Kepada semua orang yang percaya kepadanya, itulah orang yang beroleh keselamatan. Jadi yang pertama kita bisa melihat di sana, orang yang berdosa, bagaimana caranya supaya dia diselamatkan? Kalau dia mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Tadi sudah dijelaskan ya ayat 22. Kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Kita dibenarkan oleh karena Kristus itu benar. Hanya Dia yang bisa membenarkan kita.
Yohanes 14 ayat 6 kita semua sudah hafal ya. Akulah jalan dan kebenaran. Dia yang bisa membenarkan kita. Semua kita sudah berdosa, salah, tidak ada yang benar. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak, kata firman Tuhan. Itulah kita. Tapi Allah datang dalam pribadi Yesus Kristus untuk membenarkan. Jadi bagaimana cara Allah menyelamatkan manusia yang berdosa? Ini yang pertama. Apakah kita sudah percaya kepada Allah? Percaya kepada Allah yang mengutus Yesus Kristus? Ini yang membuat kita diselamatkan. Hati yang percaya. Namun seperti apa kepercayaan kita hari ini kepada Tuhan? Percaya itu artinya menerima. Orang yang baru menikah, ya, dia mengingat ada janji pernikahan. Aku menerima engkau sebagai suami, baik dalam susah maupun senang. Masih segar ya dalam ingatan saya. Iya, dan Pak Siri menerima. Karena mereka baru. Ini ikatan perjanjian. Ada satu kepercayaan dari pihak yang perempuan kepada pasangannya dan pihak laki-laki kepada pasangannya, maka terjadi ikatan ini. Percaya artinya kepada Yesus itu ada satu keyakinan, benarlah hanya Yesus yang menyelamatkan aku. Ada ikatan di sana. Yang tadinya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dengan Allah, ketika percaya itu artinya menerima. Sudah ada ikatan. Bisa ngerti kita ya? Kapan kita memiliki ikatan dengan Tuhan Yesus? Lah kali percaya, tapi tidak ada ikatan itu. Bapak Ibu yang sudah berkeluarga, ingat tanggal pernikahannya? Ingat ya? Inilah ikatanku. Waktu itulah aku ingat, aku menerima. Nggak ada yang lupa ya? Kapan kamu memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan yang membuktikan kamu percaya dan menerimanya? Ingat? Iya, puji Tuhan. Ada satu orang bilang, ingat. Yang lain bagaimana? Ingat kan? Kapan kamu menerima? Aku menerima engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamatanku. Itu ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Bukan waktu baptisan ya. Kalau baptisan kan itu program dari gereja yang sudah layak untuk dibaptislah. Lalu inilah ya ayat baptisanmu. Tapi secara pribadi, bukan karena aturan dari gereja. Kapan kita mengaku Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita? Ini arti percaya. Bagaimana supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan? Yang pertama, kalau dia mempercayai Tuhan dalam hidupnya. Kalau dia nggak percaya, bagaimana mungkin dia bisa mengalami keselamatan? Teori itu cuma. Kalau itu gampang kali lah. Nah ini kan dia nggak percaya. Banyak orang merasa ini terlalu mudah. Dia tidak bisa menerimanya karena sudah banyak konsep dalam pikirannya. Aku harus berbuat sesuatunya maka aku diselamatkan. Ini tidak mudah mengubah konsep yang sudah terakar dalam pikiran kita. Padahal firman Tuhan hari ini memberitahukan kepada kita, berulang-ulang diberitahukan, ya, bahwa orang yang percaya yang beroleh keselamatan. Mari kita lihat bagian yang kedua. Bagaimana supaya orang yang berdosa itu diselamatkan? Supaya kita ingat ini ya. Bagaimana supaya aku diselamatkan kalau belum yakin kita beroleh keselamatan? Kita baca kembali bersama-sama Roma 3 ayat 24 sampai ayat 26. 1, 2, ya. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini,
supaya nyata bahwa Ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Bagaimana supaya orang yang berdosa itu diselamatkan? Kita dibenarkan karena penebusan dalam darah Kristus Yesus. Ini yang penting. Kita dibenarkan dalam penebusan Kristus Yesus. Ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Arti cuma-cuma di sana gratis. Tidak perlu kita melakukan sesuatu. Kalau bahasa Malaysia gratis itu percuma. Bukan diskon ya. Ada orang mungkin beroleh keselamatan itu didiskon lah, beramal dulu baru selamat. Tidak. Ini dikatakan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang menebus kita. Tidak ada kekuatan kita sedikit pun. Masih ingat kita apa arti kasih karunia? Ya, satu orang lah. Kalau gitu kan nggak ngerti kita ya. Masih ingat kita arti kasih karunia? Ya, ini nggak boleh lupa apa rupanya kasih karunia. Bahasa karunia lias ate bata. Apa sih artinya ini? Sesuatu pemberian Allah yang tidak layak kita menerimanya. Itulah kasih karunia. Sesuatu yang diberikan oleh Allah sebenarnya kita nggak layak. Kenapa nggak layak? Karena kita orang berdosa. Nggak layak kita menerima kasih karunia itu, tapi Allah memberikannya. Ingat ini ya. Jadi kasih karunia itu sesuatu yang diberikan kepada orang yang mau menerimanya. Allah sudah memberikannya, menyediakan kasih karunia Allah, keselamatan itu. Hanya apakah kita mau menerimanya? Ini yang dikatakan. Karena oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi manusia dibenarkan oleh karena tindakan inisiatif Allah sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus. Dia yang rela mati. Ayat yang ke-25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kristus Yesus sudah ditentukan. Engkau tetapkan. Tidak ada yang bisa merubahnya. Kalau ketetapan MPR tidak ada yang bisa merubahnya, kecuali akan kembali direvisi. Ini ketetapan ketentuan Allah. Kristus Yesus sudah ditentukan Allah. Kalau kita baca pertobatan Martin Luther, dia bertobat itu dari membaca kitab Roma. Tidak ada yang bisa menghapus dosa, yang menyelamatkan manusia, kecuali karena kasih karunia Allah. Jadi surat penghapusan dosa yang harus dibeli itu semuanya salah. Makanya Martin Luther membuat reformasi. Ini tidak ada kebenaran. Uang tidak bisa membawa kita kepada keselamatan. Apa tadi yang dikatakan di sana? Kristus Yesus yang ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Kematian Kristus itu yang bisa membersihkan kita dari dosa, bukan perbuatan kita. Sampai di sini sudah sama konsep kita. Tadi malam ada seorang bapak yang menelepon Pak Liga ya. Saya dengar karena di-speakerkan. Lalu dia bilang begini. Saya sudah berjuang selama ini untuk berbuat baik, ya, untuk melakukan yang baik. Sekuat tenagaku, asa gegahku, ya dia bilang bahasa Korea. Engkau kulakukan si mahuli. Apakah Tuhan tidak memperhatikan itu? Katanya. Apakah Tuhan tidak memperhitungkan itu? Tuhan melihat, Tuhan tahu.
Tapi bukan karena kebaikan kita, kita diselamatkan. Bukan karena perbuatan kita. Jadi kalau gitu ngapa kita berbuat baik katanya? Perbuatan baik itu perlu. Tapi kalau dia belum mengalami perbuatan Tuhan, gak akan pernah bisa perbuatan baiknya itu sempurna. Nah, begitulah Bapak menjawab. Perbuatan Tuhan yang mana katanya? Diberkati Tuhan hidup kita, kaya bikinnya kita katanya. Bukan, ada perbuatan Tuhan yang lebih besar. Kalau dia belum mengalami perbuatan Tuhan yang besar itu, dia gak akan bisa berbuat baik secara tulus dan ikhlas. Tetapnya ada embel-embelnya. Orang yang sudah mengalami perbuatan Tuhan yang besar, ya, yang sudah menerima perbuatan Tuhan yang besar, ketika dia percaya dan menerima Yesus yang sudah mati untuk dosanya, orang itu pasti berbuat baik. Itu bahasan tadi malam, karena ada seorang bapak menelepon, hampir mirip dengan khotbah. Saya dengar-dengar lakinya itu ada biasa isi khotbah saya pikir. Jadi bapak itu bilang, jadi selama ini sia-sianya perbuatan baikku. Kalau kamu belum mengalami perbuatan Tuhan, perbuatan baikmu itu, kata firman Tuhan, seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Bukan kata saya ya, bukan kata manusia, tapi firman Tuhan sendiri mengatakannya di Yesaya 64 ayat 6. Kesalehanmu itu seperti kain kotor dalam pandangan Tuhan. Tapi ketika kita percaya, menerima Tuhan Yesus, hidup kita ini kita tahu berharga di mata Tuhan. Hidup kita ini tahu kita hidup yang kekal, sudah diselamatkan. Karena itu kita harus berbuat baik. Jadi kita berbuat baik itu karena kita sudah mengalami perbuatan Tuhan. Bisa kita ngerti ini ya? Mari kita mengubah konsep-konsep yang lama kita. Karena sering kali orang berpikir demikian, berbuat baik dulu lah, baru nanti aku ke gereja. Lah aku ke gereja, aku belum cocok ke gereja ini. Masih sering aku ke kedai kopi main dadu. Sampai kapan? Sampai berapa lama? Nunggu dia baik dulu, dia seperti setengah, seperempat dari malaikat. Gak akan pernah dia bisa kalau dia belum mengalami perbuatan Tuhan. Kalau dia sudah menerima dan mempercayai Tuhan yang sudah mati untuk dosa, inilah yang membuat dia bisa melakukan hal yang baik tanpa embel-embel, tanpa berharap. Orang yang belum mengalami perbuatan Tuhan, ketika dia melakukan yang baik, dia pasti berharap nanti diingat Tuhan lah ini. Karena saya pun dulu begitu. Kelas 3 SMP saya sudah mengajar sekolah minggu. Ya, saya rela uang jajan saya belikan untuk hadiah anak-anak supaya mereka tertib. Di konsep saya, dalam pikiran saya, dilihat Tuhan lah ini, diampuni Tuhan lah dosa. Kerajinan yang membuat saya bisa diselamatkan, itu konsep saya dulu. Tapi setelah saya belajar mengenal firman Tuhan, saya percaya bahwa keselamatan itu adalah anugerah, kasih karunia Tuhan. Waktu saya mendengar kesalehanmu itu seperti kain kotor di hadapanku, kata Tuhan, berarti sia-sialah semua Tuhan apa yang kubuat selama ini. Tapi saya nggak berhenti sampai di situ. Saya datang kepada Tuhan. Saya mengingat firman Tuhan, sebab karena kasih karunia Allah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil pekerjaan, itu bukan hasil usaha, tapi pemberian Allah. Jadi hari ini kita mengerti bagaimana manusia berdosa itu diselamatkan. Ini tindakan yang daripada Tuhan. Tuhan datang ke dunia ini, dia rela mati di kayu salib menebus dosa kita. Tidak ada satu orang pun yang bisa membersihkan dirinya dari dosa. Ini kita ingat, supaya kita merenungkan, apakah aku ini masih dikuasai dosa atau aku sudah ditebus. Kalau ada hutang saya, lalu datang Bapak Priscilla bilang, Bu, hutang ibu yang dipajak semalam sudah saya tebus. Karena dia tahu saya nggak sanggup menebus. Saya akan mengucap syukur, berterima kasih. Apakah saya akan mengulangi lagi mengutang, nanti kan dibayar lagi sama Bapak Sina? Kan enggak ya? Kalau sudah ditebus, karena saya mengingat kalau aku berhutang lagi, enggak akan sanggup aku membayarnya.
Jadi orang yang sudah mengalami penebusan Tuhan, dia memandang kepada perbuatan Tuhan. Itulah yang membuat dia nggak akan terus lagi berbuat dosa. Seperti perempuan yang kedapatan berbuat zina. Apa kata Tuhan? Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi, mulai dari sekarang. Mulai dari dia mengalami kasih karunia Tuhan. Jadi kalau ada orang yang bilang, mungkinkah kita manusia yang hidup di dunia ini nggak berdosa lagi? Mungkin. Kalau kita mengingat ada perbuatan Tuhan yang sudah rela mati untuk dosa kita. Kalau kita memandang kepada penebusan Kristus lewat darahnya yang sudah tercurah di kayu salib, itu yang membuat kita bisa menang dari dosa. Kenapa Tuhan bilang pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang? Karena Tuhan tahu orang yang sudah mengalami kasih karunia Tuhan bisa dia menang. Jadi dia terus menang. Ketika dia jatuh dia akan bangkit lagi. Nggak akan terpuruk dia di situ. Jadi yang kedua apa? Orang yang berdosa dia dibenarkan karena penebusan oleh darah Yesus Kristus. Kita ingat ayat 24 ini. Ini kata kunci, ini kata emas. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma. Tuhan, aku dibenarkan dengan cuma-cuma, gratis. Selama ini kita suka cari yang diskon. Tunggu 3-3 diskon Shopee. Tunggu 4-4. Kita cari itu. Betul? Di sini ibu-ibu pasti banyak gitu ya. Oh, mau beli sesuatu tunggu aja. Tanggal 4 bulan 4 nanti ada diskon Shopee. Kita suka yang diskon-diskon. Tuhan apa yang dilakukannya? Dia memberikan kasih karunia-Nya dengan cuma-cuma. Mengapa ini tidak kita miliki? Mengapa ini tidak kita cari dan kita dapatkan? Kita selalu mencari yang diskon. Pergi ke mall cari yang diskon. Pergi belanja cari yang diskon 3-10 ya, hebat kali ini. Ya, ayo ke sana ada diskon di sana. Yang diskon kita senang. Tapi ini Tuhan sediakan yang cuma-cuma. Apakah kita mempercayai firman Tuhan ini? Oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan Kristus yang menebus. Oleh karena kasihnya kepada kita, Kristus ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kalau saya membaca ini, saya terus ingat Roma 2 ayat 4. Apa katanya? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahan, kesabaran, kelapangan hatimu? Tidakkah engkau tahu maksud kemurahan Allah? Menuntun kamu kepada pertobatan. Jadi hari ini kalau Tuhan izinkan, kita masih ada hari ini, supaya kita datang kepada Tuhan. Tuhan masih menunjukkan kesabarannya. Tuhan masih menunjukkan keadilannya, kelapangan hatinya, supaya kita bisa bertobat, supaya kita bisa mengalami kasih karunia Tuhan. Maksudnya ayat 26 ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepadanya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak segan lagi bilang aku orang yang sudah dibenarkan. Pangkam bagi merana. Kalau kamu punya keyakinan kepada Tuhan Yesus, kamu nggak malu, atau kamu nggak takut, atau kamu nggak segan mengucapkannya. Kenapa? Karena Tuhan yang membenarkan kita. Kalau ada di sini guru, dia akan tahu bagaimana pengalaman kita jadi murid. Kalau matematika itu kan sulit ya. Kalau salah kita semua, lalu dengan kemurahan guru ini memberi nilai 100, membenarkan semuanya, senang nggak? Padahal nggak layak ini, potentonya tadi, tapi karena kemurahan guru ini dikasihnya nilai 100. Yang
seperti ini pun kita nggak malu, wih aku dapat 100. Kan gitu ya. Tapi ini ketika kita percaya kepada Tuhan dan kita dibenarkan, berani kita bilang aku ini loh orang yang sudah dibenarkan, bukan karena kekuatan. Ayat ini mengingatkan kita tidak ada sedikit pun kekuatan kita supaya kita benar di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada kesombongan di sana. Jadi jangan sombong ya. Kita ini orang yang beroleh belas kasihan Tuhan. Karena belas kasihan Tuhanlah kita beroleh keselamatan. Sedikit pun tidak ada usaha kita. Jadi jangan sombong, jangan bangga. Ku jaga ku gereja dengan bangganya ya bawa Alkitab. Aku kalau ke gereja itu, kalau nggak ke gereja 1 minggu aja sakit badanku. Nah ini sombong ini. Nggak perlu itu dibilang sebenarnya. Apa yang harus kita bilang? Aku mengingat hari ibadah untuk Tuhan. Karena Tuhan sudah berbuat banyak untukku. Untuk itulah aku menghormati Tuhan dan mengingat tiap hari Minggu itu hari untuk Tuhan. 6 hari sudah diberikan Tuhan aku kesempatan bekerja. 1 hari aja diminta Tuhan dari bangun tidur sampai sore kan gitu. 2 jamnya cuma kita di rumah Tuhan ini. Mengapa kita tidak mempersiapkan hati dan hidup kita untuk benar-benar datang sama Tuhan? Kalau kita tahu inilah hari untuk Tuhan, gak berani kita ngantuk di gereja. Kalau kita tahu ini hari di mana aku mendengar apa yang mau Tuhan bilang sama aku, gak akan berani kita main-main di gereja. Benar ya? Karena Allah sudah membenarkan aku. Dia memberikan kesempatan untukku untuk bertobat, untuk bisa menang dari dosa. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan ia membenarkan orang yang percaya kepadanya. Bagaimana dengan kita ini? Sudah kita orang yang dibenarkan tadi? Entah kita terus merasa diri kita orang yang enggak benar, orang yang enggak layak, orang yang malang. Kenapa? Karena kita selalu memandang kepada diri kita, kekuatan kita, tidak memandang kepada Tuhan yang sudah berbuat dalam hidup kita. Aku lo layak ya. Kamba pertoton ikualan de lebih. Merasa diri nggak layak terus. Padahal Tuhan sudah membenarkan kita. Ya kalau kita sudah dibenarkan artinya apa? Tuhan nggak memandang lagi dosa-dosa kita, kesalahan-kesalahan kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, apa kata Tuhan? Aku akan menjadikannya putih seperti bulu domba. Ini yang Tuhan buat. Ini yang membuat kita boleh mengingat perbuatan Tuhan. Ini loh yang Tuhan buat dalam hidupku. Ini yang membuat kita bisa menang dari dosa. Aku memang sudah mengalami enggak teori Yesaya pasal 1 ayat 18 itu. Jadi memang dalam hidupku. Kalau kita mengalami perbuatan Tuhan, itulah yang membuat kita bisa berbuat baik. Jadi tahu kita ya, selama ini kebaikan-kebaikan kita ini, kalau kita menganggap inilah yang membuat kita nyogok Tuhan, inilah yang membuat kita supaya nanti diselamatkan, itu salah. Hari ini kita belajar, manusia yang berdosa itu diselamatkan oleh karena penebusan dalam Kristus Yesus. Tuhan yang menebus kita dari hukum dosa dan hukum maut, sehingga kita tidak lagi beroleh penghukuman. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Kami ingat ayat ini. Amin ini dalam hidupmu. Kami yakininya ini menjadi iman dalam hidupmu. Sehingga kita tidak takut lagi. Kapanpun Tuhan Yesus datang, kita tidak takut lagi. Aku gak akan dihukum. Kita tidak takut lagi dengan yang namanya kematian. Kalau waktu itu tiba, aku sudah siap. Karena aku tidak akan dihukum. Itu janji Tuhan. Hanya bagaimana kita mempercayai. Mari kita lihat yang ketiga. Bagaimana supaya manusia yang berdosa itu diselamatkan? Apa yang kita perlukan? Kita lihat ayat 27.
28, 29, 30 dan 31. Ya, karena ada ini 5 ayat ya. Kita bergantian membacanya supaya nggak kecapean pula kita nanti siap membacanya. Yang ayat 27, ayat ganjil itu kaum laki-laki. Yang ayat 28, ayat genap itu perempuan. Dimulai dari laki-laki, 1, 2, ya. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Atau adakah Allah hanya Allah orang Yahudi saja? Bukankah ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain? Ya benar, ia juga adalah Allah bangsa-bangsa lain. Artinya, kalau ada satu Allah yang akan membenarkan baik orang-orang bersunat karena iman maupun orang-orang tak bersunat juga karena iman. Jika demikian, adakah kami dibatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami menumbuhkannya. Iya, demikian pembacaan kita. Enggak begitu sulit kita pahami ya. Paulus kembali mengingatkan, jika demikian apakah dasarnya untuk bermegah? Jangan bangga jadi orang Kristen tapi belum mengalami kasih karunia Tuhan. Jangan bangga jadi orang Yahudi. Tidak ada alasan kita bermegah. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak. Jangan kita menganggap diri kita, aku kalau menghuli, aku kalau mengujur, lo pernah kutokohi, nimbang pe aku pas-pasen, lo pernah 9 orang kugandakan 1 kilo. Jangan kita bermegah akan hal itu. Tapi bermegahlah karena kita boleh mempercayai Kristus. Apa katanya di ayat 29? Atau adakah Allah? Maaf ya, ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Jadi kita dibenarkan karena iman. Tadi manusia diselamatkan yang pertama kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, manusia yang berdosa itu diselamatkan karena dia beroleh penebusan dalam darah Kristus Yesus. Yang ketiga, bagaimana supaya manusia itu diselamatkan dari dosanya? Kalau dia punya iman. Ini yang penting. Adakah kita memiliki iman? Akan yang nomor 1 dan nomor 2 tadi. Kalau hari ini kita hanya mendengar, oh orang percaya diselamatkan, oh Kristus mati itu menebus dosa manusia, tapi kita tidak percaya dan beriman, kita tidak akan mengalami keselamatan. Hari ini banyak orang Kristen sudah tahu dia banyak firman Tuhan. Kenapa? Hari Minggu dengar khotbah, di TikTok banyak firman Tuhan, di snack video banyak firman Tuhan, di YouTube banyak kali khotbah. Mau yang kayak mana, gaya pengkhotbah yang kayak mana ada semua. Jadi sudah banyak dengar, banyak tahu, tapi apakah dia beriman? Ini yang penting. Pengajaran hari ini sudah banyak diterima jemaat, tapi apakah kita menyambut dan menerima itu? Makanya seringkali saya berdoa ketika memulai berkhotbah, Tuhan buatlah kami mendengar, mengerti, dan menerimanya dalam hati. Memang iman timbul dari pendengaran, benar. Pendengaran akan firman Tuhan. Adilah begitu kan Imam Kaisar. Benar. Tapi apakah sampai ke dalaman hati? Sampainya itu ke hati Tuhan atau hanya di kuping? Hanya sampai ke telinga kiri dan ke telinga kanan? Tidak menyambut di hati, akan jadi iman itu. Iman timbul dari pendengaran, karena itu kita perlu mendengar. Hari ini bersyukurlah Bapak Ibu saudara-saudara ada di sini bisa mendengar. Yang nggak datang ibadah nggak didengarnya, malah diikutinya siaran langsung hari ini. Iman timbul dari pendengaran. Artinya setelah kita mendengar, sampaikah itu ke hati kita? Sampaikah itu ke dalam hati kita yang paling dalam? Ini. Manusia dibenarkan. Manusia beroleh keselamatan karena iman.
Tidak ada sedikit pun perbuatan kita, andil kita untuk menyelamatkan kita. Tidak ada kekuatan kita. Lalu bagaimana caranya supaya aku punya iman? Kan ini ya, bagaimana caranya supaya aku punya iman? Iman timbul dari pendengaran. Kita sudah dengar, sudah menerimanya dalam hati, atau hanya sampai kepada pengetahuan. Jadi orang yang banyak tahu firman Tuhan belum tentu dia beriman. Apalagi dia nggak ada yang tahu, kan gawat ya. Hati-hati, anak remaja hari ini sulit kali menembusnya. Saya semalam jujur meneteskan air mata retreat pasca SMA Negeri 1 Salapian. Kami buat kuis dari apa yang sudah disampaikan. Dari sekian banyak peserta, pengetahuannya pun nggak ada, jangankan imannya. Baru disampaikan pun nggak tahu, kan luar biasa. Senyum Tessa ya, Ibu Tessa semalam ada sama kami di sana. Lalu ada buat games, ya tebak. Kalau disebutkan kitab perjanjian lama lompat ke sebelah kiri, disebutkan kitab perjanjian baru lompat ke sebelah kanan. Itu pun bertabrakan, saking nggak tahunya. Kitab saja nggak tahu, SMA. Saya sedih. Ini di mana salahnya? Salah guru PA-nya, salah guru sekolah minggunya, atau memang anaknya cuek, nggak lagi buka Alkitab, nggak lagi tahu Alkitab. Iman timbul dari pendengaran. Sampai ditanya kitab Tesalonika di mana, lompat di sebuah perjanjian lama. Sedih ya? Sedih kan? Ya, saya sedih menjerit hari ini. Tuhan jangankan firman Tuhan, alamat Alkitab saja pun dia nggak tahu. Mari kita didik anak kita. Kita perjuangkan mereka dari kecil. Di mana salahnya? Apakah di orang tuanya? Apakah di zaman ini? Apakah kita salahkan teknologi ini? Gara-gara teknologi ini kita bilang kita harus bisa merebut generasi muda hari ini. Memang di PA SMA Salapian nggak pernah dibilang, ayo kita perjanjian baru nyanyikan Matius, Markus, nggak itu lagi bahasan saya, kata bapaknya. Saya tanya, Bang, apanya anak ini, masa itu pun nggak tahu saya. Nggak pernah ya kuajari Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes dinyanyikan. Aku ceritain, karena itu nggak bagianku lagi, karena udah SMA. Kan itu pelajaran SD ya, ngapal kitab-kitab. Jangan-jangan kita orang tua pun nggak ingat kita. Berapa kitab perjanjian baru? Mungkin akan sirik kita semuanya. Berapa nak? 27. Perjanjian lama baru 39. Jumlah kitab kita nggak ingat, apalagi nama kitab-kitabnya, kan gawat ya. Iya. Ini belum iman ya, ini belum. Tadi orang diselamatkan memang kan bukan pengetahuan, Bu. Nah ini satu lagi. Ini kadang-kadang senjata anak-anak remaja. Yang penting kan aku udah bertobat. Waktu aku kembali aku terima Tuhan Yesus katanya, tapi kan ada pengajaran dan pengertiannya. Yang penting udah terima Tuhan Yesus, sudah diselamatkan. Tapi apapun kalau ditanya apa rupanya kata Tuhan sama anu? Apa rupanya janji Tuhan sama anu? Udah lupa katanya. Tak tahu lagi dia menjelaskan pengertian Yohanes 14 ayat 6. Dia cuma berpatokan pada waktu aku aku angkat tangan. Siapa yang terima Tuhan Yesus angkat tangan. Ya. Undang Tuhan Yesus di hatimu, udah siap. Dosanya gak selesai. Dia gak datang sama Tuhan, dia gak datang mengikut Tuhan dan mentaati Tuhan dalam hidupnya. Kalau kita mengaku percaya, artinya ada ketaatan di sana. Kalau kita mengaku percaya tidak pernah kita taat, itu artinya kita belum percaya, masih tahu firman Tuhan. Jadi bedakan ya, aku ini tahu hari ini atau beriman. Kalau beriman itu jelas seperti yang dikatakan Yakobus, iman tanpa perbuatan mati. Jadi gak bertentangan dia Paulus dengan Yakobus. Memang kita diselamatkan karena iman, tapi orang yang beriman itu dia tahu berbuat baik. Paulus menekankan ini.
Yakobus mengingatkan, jangan cukup hanya beriman, tapi iman itu nampak dari perbuatan. Orang yang sudah diselamatkan, pasti dia tahu berbuat baik. Bukan berbuat baik yang menyelamatkan. Bisa bedakan ini, bukan kebaikan yang menyelamatkan, tapi orang yang diselamatkan. Ada kepastian di dalam Tuhan Yesus, yang percaya itu diselamatkan. Nah, kalau kita sudah percaya, sudah beroleh keselamatan, pasti kita berbuat baik. Hari ini bagaimana iman saudara, Bapak Ibu? Sampai di mana iman kita? Apakah hanya kita tahu, itu kita katakan iman? Atau kita memang mempercayai dan mentaati? Ada ketaatan di sana. Ingatkan kembali tadi. Adakah kita bermegah? Berdasarkan apa kita bermegah? Berdasarkan perbuatan kita. Karena bukan perbuatan yang menyelamatkan. Nggak ada alasan kita untuk sombong secara rohani. Iya, aku adikku gereja dengan ini. Nggak pernah absen loh, tanya Pak Pendeta. Itu bukan alasan untuk kita bermegah. Tapi bagaimana kita meyakini kalau aku ini sudah diselamatkan? Ada 3 tadi ya. Ingat kita ini, inilah oleh-oleh kita pula. Bagaimana supaya manusia berdosa itu diselamatkan? Yang pertama, dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, dia tahu bahwa Kristus Yesus yang menebus dari dosa, dan ini diberikan secara cuma-cuma. Oleh karena kasih karunia Allah, aku diselamatkan. Ini cuma-cuma, gratis. Tidak ada sedikit pun kekuatanku untuk mendapatkan, kalau bukan karena anugerah Tuhan. Yang ketiga, meresponi yang poin pertama dan kedua tadi. Apakah kita punya iman, mempercayai dan menerima itu? Karena iman kita diselamatkan. Mengapa Allah menyelamatkan kita? Ini renungan kita ya. Sebagai renungan kita yang menutup bahan khotbah ini, saya mau kembali mengingatkan Yohanes 3 ayat 16. Kalau sudah hafal nggak usah buka Alkitabnya, tapi kalau belum hafal buka aja. Tapi cocok aja dibuka, buka aja lah. Supaya kita bisa melihat ya, Yohanes 3 ayat 16. Mengapa Allah menyelamatkan manusia yang berdosa? Supaya kita mengerti kalau keselamatan itu karena iman kepada Yesus Kristus. Mengapa dia harus menyelamatkan kita? Mengapa dia tidak membiarkan kita binasa? Kita baca sama-sama Yohanes 3 ayat 16. 1, 2, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya mau berikan 3 alasan mengapa Allah menyelamatkan manusia yang berdosa. Yang pertama, karena manusia itu ciptaannya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maksudnya dunia ini adalah kita, manusia. Karena kita ini buatan tangannya. Karena kita ini ciptaannya, makanya dia mau menyelamatkan kita. Karena kita ini segambar dan serupa dengan dia, maka dia mau mengembalikan kemuliaan yang tadinya sudah hilang ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Ini yang pertama. Karena kita ini ciptaannya. Tahu kita ini ya, bukan jadi-jadian kita ya. Kita ini ciptaan Tuhan, berharga di mata Tuhan. Yang kedua, mengapa Allah harus menyelamatkan kita? Supaya kita tidak binasa. Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi Allah menyelamatkan manusia yang berdosa itu supaya jangan ada seorang pun yang binasa. Tapi Allah bukan
seperti anak-anak yang main motor-motoran ada remote-nya. Di remote-nya aja semuanya pindah ke surga kan bisa. Enggak begitu pula cara Allah. Bentuk keadilan. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan. Orang yang seperti apa? Orang yang mau datang kepadanya, yang mau percaya kepadanya. Jadi jangan seperti yang minggu lalu saya ceritakan ya. Hidup kita ini kan ada dalam remote-nya Tuhan. Kenapa aku belum gereja-gereja? Karena belum di remote Tuhan katanya. Kan Tuhan yang disalahkannya. Kenapa nggak di remote Tuhan pindahkannya aku ke gereja hari Minggu? Bikinnya aku ke kedai tua katanya. Tuhan pula disalahkan. Tuhan nggak buat kita seperti remote anak-anak yang bergantung dengan remote itu. Allah menghendaki supaya semua orang tidak binasa, tapi bentuk keadilannya. Kalau orang itu mengeraskan hatinya, maka Allah akan menyediakan hukuman bagi mereka. Yang tadinya disiapkan itu iblisnya. Tapi orang yang tak mau datang kepada Tuhan akan adanya hukuman itu. Jadi mengapa Allah menyelamatkan manusia? Mengapa Allah menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya? Karena Dia tidak mau kita binasa. Supaya semua orang itu diselamatkan, tidak binasa. Yang ketiga, mengapa Allah menyelamatkan kita? Dari ayat ini saja kita bisa mendapatkan jawaban. Supaya kita beroleh hidup yang kekal, tidak mengalami kematian kekal. Tiga ini ya. Mengapa Allah menyelamatkan kita? Karena kita ini ciptaannya. Yang kedua, supaya kita tidak binasa. Yang ketiga, karena supaya kita beroleh hidup yang kekal. Jika kita sudah mendengar ini, apakah kita mempercayai ini? Apakah kita menerima ini? Mengimani ini dalam hidup kita? Orang yang berimanlah yang diselamatkan. Kalau kita hanya mendengar ini dan melupakannya, nggak akan kita diselamatkan. Kalau pulang dari sini, satu firman Tuhan pun nggak kita ingat, nggak kita tinggal di hati ini, nggak akan jadi. Tapi kalau hari ini kita mendengar kabar baik ini, inilah kabar baik. Pulang dari sini aku punya perkataan Tuhan. Oleh karena kasih karunia Allah, aku diselamatkan secara cuma-cuma. Kita ingat ini. Karena kasih karunia Allah, aku beroleh keselamatan oleh imanku, bukan oleh perbuatan, oleh iman. Makanya hati kita ini, maukah kita menerima ini, mengakui ini, maka jadi keselamatan itu dalam hidup kita. Kalau tidak kita terima dan tidak kita akui, iman itu meyakini bahwa aku dengan Allah sudah ada ikatan perjanjian, aku dan Tuhan, Immanuel. Kita terima perkataan ini jadi dalam hidup kita. Jadi bagaimana supaya manusia berdosa diselamatkan? Sudah ada, kita tahu jawabannya ya. Ada 3 hal tadi. Ketika aku percaya kepada Tuhan Yesus, ketika aku menerima kasih karunia-Nya, menebus aku dari dosa, ketika aku mengimani perbuatan Tuhan yang besar itu, maka akan terjadi keselamatan dalam hidup kita. Jika aku sudah mengalaminya, kan ini ya, sudah kualami itu, iya, itu akan nampak dari ketaatan kita, itu akan nampak dari perbuatan kita. Jadi jangan puas hanya sampai aku sudah diselamatkan. Akan nampak buahnya, akan nampak apakah kita taat, apakah kita punya hubungan yang baik terus dengan Tuhan. Seperti hubungan suami istri. Kalau sudah menikah, dia akan membina, menjalin hubungan itu, menjaga hubungan itu, menjaga keutuhan itu. Ada ikatan perjanjian kami di sini. Di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat, aku menerima engkau. Dia akan jaga ini, keutuhan. Seperti itu juga kita dengan Tuhan. Jika ada perjanjian kita, ikatan iman kita dengan Tuhan, aku akan jaga itu. Kalau aku bilang aku orang yang sudah dibenarkan, aku orang yang sudah diselamatkan, aku akan hidup dengan berbuat baik, dengan menunjukkan ketaatan. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita berbuat baik. Karena kita sudah diselamatkan, maka kita mampu untuk taat. Dimampukan Tuhan untuk taat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau kembali memberitahukan kepada kami
perbuatan-Mu yang besar, yang menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang percaya. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa keselamatan itu cuma-cuma. Itu pemberian Allah, tidak sedikit pun usaha kami. Engkau kembali mengingatkan kami bahwa kalau kami punya iman kepada Tuhan, itulah yang menyelamatkan kami. Tuhan, teruskanlah apa yang sudah kami dengar ini. Roh Kudus-Mu yang akan meneruskan itu dalam tiap-tiap hati jemaat Tuhan, supaya sungguh kami semua boleh dikuatkan, diteguhkan dalam iman kami. Kami boleh berkata seperti Paulus, kami punya keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena itu yang menyelamatkan, karena Injil itu yang menyelamatkan. Supaya tidak ada lagi keraguan-raguan kami Tuhan. Kalaupun ada di antara kami yang masih ragu-ragu tentang keselamatan itu, Tuhan, Engkau yang meneguhkannya, Engkau yang meyakinkan, supaya sama iman kami, supaya sama keyakinan kami kepada Tuhan. Inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan meneruskan ini dalam hidup tiap-tiap kami. Kami berdoa Tuhan, Engkau yang memberkati hidup kami, Engkau yang menemani, menyertai hidup kami sepanjang minggu ini. Dalam segala hal yang kami kerjakan, Tuhan, Engkau yang melindungi kami, Engkau yang memberikan kami kesehatan dan kekuatan yang daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Allah kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini. Kami akan pulang. Kiranya Tuhan yang memberikan sukacita yang penuh di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kepadamu kami berdoa. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji. Semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian. Bapa, Anak, dan Roh Suci. Amin. Terima kasih, selamat hari